Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Syahrian Akbar dengan NIM 1204040 dari kelas RB. Pada video kali ini, di sini saya ingin mempresentasikan atau mempraktikkan terkait UTS mata kuliah jaringan akses nirkabel, di mana pada UTS kali ini kita diminta untuk simulasikan topologi jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi tampilan dari topologi jaringannya kurang lebih seperti yang digambar ini, dengan petunjuk soal. Yang pertama, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Kemudian lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user berbeda dengan area yang berbeda. Baik, mungkin kita langsung saja lakukan simulasinya di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita ambil dulu perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Di sini ada 4 server. Selanjutnya kita beri nama masing-masing server ini. Yang pertama ada DNS server, kemudian mail server, web server, DHCP server. Selanjutnya di sini ada satu buah router, switch, kemudian router, kemudian switch lagi. Switchnya itu yang 2960, 24 port. Kemudian ada satu lagi tadi di bawah sini ada routernya yang ini, Oke. Selanjutnya di bawah sini ada satu access point dan 3 laptop. Access point ini dan 3 buah laptop. Baik. Selanjutnya ada satu buah modem dan cloud. Modem dan sini modem, kemudian satu buah cloud di sini. Selanjutnya ada router kembali dan switch. Routernya yang ini 2811 dan switchnya tadi sama ini. Selanjutnya ada central office server, ada 2. Jadi di sini ini dia dengan 4 tower, masing-masing 2. Oke, selanjutnya ada 4 buah smartphone di masing-masing tower. Kita taruh sini saja. Smartphone, nah ini dia connect secara acak karena belum dilakukan konfigurasi. Oke. Mungkin selanjutnya kita beri nama terlebih dahulu di sini, menjadi Wi-Fi 1. Kemudian di sini ada Eca, Hari dan Fatih. Eca, Hari, Fatih. Selanjutnya di sini ada Dharma, Cinta, Beni, Andi. Dharma, Cinta, Beni, dan Andi. Oke.
Selanjutnya, jika sudah, kita akan coba menghubungkan setiap perangkat dengan kabel server ke switch menggunakan kabel strike, kemudian sama. Kemudian dari switch ke router itu menggunakan strike juga. Kemudian ke modem juga sama. Oh ya, ini kita harus edit sedikit di bagian routernya. Kita harus menambahkan modul PT router yang NM1CFE ini. Oh ya, kita matikan dulu routernya, kemudian kita tambahkan dan kita hidupkan kembali, baru kita tambahkan, kita hubungkan. Nah, oke, jika sudah, selanjutnya kita hubungkan sini, kemudian juga sama. Oke, sudah. Kita lanjut yang ke atas ini. Oh ya, dia untuk modem ke cloud itu menggunakan koaksial kabel. Oh ya, benar tadi koaksial. Kemudian ini kabel straight lagi. Kemudian ini. Nah, dari switch ini ke MSC menggunakan kabel tipe cross. Nah, kemudian dari MSC ini ke tower dia menggunakan kabel koaksial. Nah, selanjutnya kita beri catatan terlebih dahulu di setiap perangkat untuk mempermudah kita dalam melakukan konfigurasi. Nah, oke, ini kita. Nah, DNS itu alamatnya tadi yaitu 8.8.8, mail server 8.8.11, web server itu 8.8.12, DHCP itu 8.13 ya, sesuai dengan yang dicontoh. Kemudian untuk pas Ethernet 0-nya yaitu 8.0.0.2. Yang di sini yang pas Ethernet 1. Ini kurang titik. Pas Ethernet 1 itu 17. Kemudian yang ke bawah itu 287.102. 287.100.2. Oke. Di sini juga kasih catatan 17 titik berapa tadi, 20 12 22 17 20 12 22. Kemudian di sini ya, 192 168.2.2. Baik, jika sudah, mungkin kita bisa melakukan konfigurasi dari servernya terlebih dahulu.
DNS servernya. Di sini kita masukkan default gateway-nya, yaitu ini alamat fast Ethernet 0-nya, yaitu 8.0.0.2. DNS-nya ini alamatnya tadi. Fast Ethernet ini disesuaikan setiap perangkat alamatnya ini akan otomatis. Kemudian kita ke service, ke DNS, kita tambahkan domain yang diminta pada soal tadi, yaitu itera.ac.id. Tambahkan .ac.id. Nah, kemudian ini karena akan terhubung ke mail server, maka kita tambahkan alamat mail servernya, kemudian juga kita boleh tambahkan www.itera.ac.id agar bisa terhubung ke web Itera. Alamat web Itera web server yaitu 8.8.8.12. Bahkan kalau udah kita on kan, kemudian close, kita ke mail server. Di mail server kita ke setting nih, sama tadi, masukkan default gateway-nya, DNS-nya ini 11, ke ini fast Ethernet 11 subnet mas. Kemudian ke service, ke email. Nah, pada bagian email ini kita harus mendaftarkan setiap user ini, Eca, Fatih, dan lainnya, agar mereka bisa saling mengirim email. Kita harus daftarkan ke mail servernya. Pertama-tama kita isi dulu ini domainnya, itera.ac.id. Kita klik set, kemudian setiap username-nya ini ada Eca pertama. Eca, kita beri password saja 123. Kemudian hari, passwordnya juga samakan saja 123. Fatih juga, Fatih 123. Kemudian ada Dharma 123. Kemudian ada, kalau nggak salah, Cinta, ada Beni, ya, Cinta 123. Beni 123. Andi 123. Oke, sudah ada ya, ada 7 klien atau user. Selanjutnya kita ke web server. Di sini kita masukkan juga gateway-nya tadi 8.0.0.2. Selain di sini DNS-nya 8.8.8. Kemudian sini IP-nya 12. Nah, sini akan otomatis ke service. Kini kita boleh edit ini untuk tampilan webnya. Oke, kita save aja. Selanjutnya kita coba kita pastikan dulu tadi. Oh, ini salah nih, seharusnya 8. Kemudian kita ke DHCP, ini sama 8.0.0.2. DNS-nya 8. Pas Ethernet-nya 8.8.13. Otomatis kita ke service DHCP, kita on kan, kemudian kita save. Oke, gitu. Close, kemudian kita konfigurasi routernya. Nah, di sini kita pertama-tama ke fast Ethernet 0. Kita di sini masukkan alamat dari ini fast Ethernet 0-nya tadi, itu 8.0.0.2.
otomatis kita aktifkan. Kemudian ke yang satu ini alamatnya 17, otomatis ini yang arah ke bawah titik 87.100.2. Oke. Oh ya, kita tambahkan di read dulu. Di sini kita tambahkan, kita copy saja. Oke, add. Kemudian di sini juga kita copy, add. Ini juga. Selanjutnya kita ke CLI. Nah, di bagian ini kita harus memasukkan beberapa perintah. Pertama kita masukkan di sini, kita end dulu, end. Oke, jika sudah enter, kita ketik configure terminal, kemudian interface pas Ethernet 6 yang mengarah ke bawah. Oke. IP DHCP excluded strip address 200.100.2 spasi 200.87.100 kita mungkin sampai 21. Oke, bentar. Nah, jadi klien yang mengarah ke bawah ini dia tidak akan mendapatkan IP dari range 2 sampai 21. Dia akan mendapatkan di atasnya. Dan juga mereka akan mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis. Kemudian IP DHCP kita ketik juga selanjutnya IP DHCP full cell. Selanjutnya network 287.100.0 titik 0, kemudian 255.255.0, kemudian default router itu 200.87.100.2, kemudian DNS server yaitu alamatnya ini 8.8.8. Oke, jika sudah kita exit, kemudian kita exit lagi. Oke, kita close. Kita coba laptop Echa ini request atau meminta IP, apakah dia dapat sesuai dengan yang diperintahkan ya. Di sini bisa dilihat Echa mendapatkan IP 25, jadi berhasil. Kemudian ke Fatih kita minta juga IP-nya, ya dapat yang 26. Kemudian untuk hari ini kita coba hubungkan ke access point terlebih dahulu. Nah, untuk menghubungkannya kita matikan dulu laptopnya, kita hapus LAN cardnya, kita ubah dengan WPC 300N agar dapat menerima sinyal WiFi dari access point tadi. Nah, kemudian jika sudah, kita ke desktop PC wireless. Oh ya, kita di sini kita setting WiFi-nya dulu. Di sini WiFi 1 gitu ya.
kasih password 1234567 close. Ya, connection kita tunggu dulu. Refresh. Ya, wifi 1, kemudian kita connect, masukkan passwordnya tadi 1234567. Apakah terhubung? Ya, laptop Harry sudah terhubung ke wifi 1 dan dia sudah mendapatkan IP. Ya, IP-nya 27. Selanjutnya kita akan ke kabel modem, nggak ada yang di setting, ke cloud. Nah, di bagian cloud ini kita ke Ethernet 6, kita ubah provider network ke kabel, kemudian di kabel kita add. Setelah add, kalau sudah kita close, kita selanjutnya akan setting router yang kedua, yang di sebelah kiri. Klik config, ini kita masukkan alamat ininya, fast Ethernet 0-nya yaitu 17.20.12.22. Otomatis kita on kan ini sama yang fast Ethernet satunya 192.168.2.2 otomatis. Nah, selanjutnya kita copy untuk kita tambahkan di RIP ini juga. Oke, selanjutnya kita ke CLI. Nah, ini tadi kurang lebih sama, kita masukkan beberapa perintah untuk agar perangkat setiap device di bawah ini mendapatkan IP secara DHCP atau otomatis sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Kita atur dulu di sini. Kita end dulu. Kemudian configure terminal, kemudian interface. Ini jangan sampai ada yang salah karena nanti akan terjadi kesalahan. Ethernet ini 1, kemudian IP DHCP excluded, strip address 192.168.2 spasi 192.168.2.20. Kita jangan 20, kita sampai 24 aja. Selanjutnya IP DHCP full cell, kemudian network 192.168.0 spasi 255.255.0. Oke, salah, bentar, 190, ya ini kurang, di sini kurang, tambahkan 2 titik. Nah, sudah. Kemudian default router 2.2, kemudian DNS server itu 8.8.8. kemudian jika sudah kita exit, kemudian kita end. Oke, kalau sudah kita close saja. Kalau sudah router sudah kita setting, selanjutnya kita akan setting ke MSC-nya, MSC atau Central Office Server ini. Kita beri nama dulu di sini. MSC SmartFriend 1 dan 2. MSC SmartFriend 1, kota copy 2, kemudian ini kita beri nama apa ini,
SF strip T 1 sampai 4. SF strip T 1. Kemudian ini juga kita paste saja, bukan yang sama 4. Oke. Selanjutnya kita ke sini, kita ubah pt providernya ini jadi pt.smart friend 1. Copy, kemudian ke service kita ubah DNS nya jadi 8.8.8. Kita save, kita close. Satunya juga sama, setting seperti tadi, cuma ini kita ubah jadi 2, ininya sama 8.8.8. Save dan close. Kemudian untuk tower ini kita config, pada bagian provider kita ubah, coba namanya menjadi tower 1 saja. Kita copy, ini juga sama, ini menjadi tower 2, ini menjadi tower 3, menjadi tower 4. Nah, pada gambar ini setiap tower itu terhubung ke smartphone yang berbeda-beda, maka kita akan coba menghubungkan tiap smartphone ini ke masing-masing tower. Caranya yaitu ke config, ke 3G atau 4G, masukkan provider sesuai towernya. Nah, Andi akan connect ke tower 1, maka kita masukkan providernya tadi tower 1. Kita close, coba kita lihat apakah Andi terkirim. Ya, terkirim. Kemudian config sama ini juga, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, setiap perangkat sudah terhubung ke tower yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan mendaftarkan setiap perangkat ini untuk mendaftarkan masing-masing emailnya, agar mereka bisa saling berkomunikasi atau saling berkirim email. Nah, coba kita daftarkan dulu di PC-nya Echa, namanya ini Echa saja. Echa, addressnya Echa, tambahkan domainnya @itera.ac.id. Ini kita copy saja. Kemudian incoming mail server, yaitu alamat servernya kita masukkan. Alamat servernya itu yaitu 11 tadi, 8.8.11 sama 11, username-nya Echa, passwordnya tadi sama yang seperti yang kita daftarkan di mail server, passwordnya 123. Nah, kita save, kita close. Kita lakukan hal yang sama di laptop Hari, kemudian hari.itera.ac.id ini sama alamat mail servernya hari 123. Oke, save, close. Kemudian kita ke Pati sama ya, Pati. Username-nya Pati, password 123. Save. Oke, selanjutnya kita ke Dharma, desktop, email. Kita buat emailnya Dharma, kominnya
username-nya Dharma, save, close, desktop, kemudian ini punya Cinta, save. Kita ke Benny selanjutnya, Benny, close. Kita ke Andi, email address tadi Andi, kemudian 8.8.11 sama close. Nah, kita sudah mendaftarkan email di setiap perangkat ini. Kemudian kita akan coba untuk setiap perangkat atau setiap user saling mengirim email. Kita contohkan dulu dari Eca, misalkan ingin mengirim email kepada Dharma. Kita masuk ke email, compose, kemudian alamatnya kita masukkan ke alamat Dharma, yaitu dharma.itera.ac.id, subjeknya hai gitu. Kemudian isinya apa kabar, kita send. Kita lihat di Dharma apakah email dari Eca masuk atau tidak. Nah, bisa dilihat email dari Eca berhasil masuk ke smartphone Dharma. Coba kita membalas email dari Eca, kita reply, kemudian kita balas, kabarku baik, send. Kita lihat di Eca apakah email dari Dharma masuk atau tidak. Ya, email dari Dharma masuk ya, di sini bisa dilihat. Tadi apa kabar, dibalas kabarku baik. Selanjutnya coba kita misalkan dari Eca lagi, Eca mau ngirim ke Andi misalkan. Andi, compose ke Andi, subjeknya halo, ini kamu di mana. Dan kita coba cek di Andi, save. Ya, email dari Eca masuk. Mungkin kita balas lagi, misalkan kita balas saja aku di rumah, dan kita cek di Eca, email save. Ya, email dari Andi masuk, tuh dibalas aku di rumah. Selanjutnya misalkan kita contoh dari siapa ya, ini misalkan dari Hari, dan dari Hari mau mengirim email ke Fatih, misalkan ke Fatih. Kita masukkan alamat Fatih, yaitu Fatih, subjeknya halo, hai, kita send, close. Kita lihat di laptop Fatih apakah email dari Hari tadi masuk atau tidak. Ya, email dari Hari masuk. Coba kita balas juga, hai juga gitu ya. Kita cek di Hari apakah masuk atau tidak. Ya, bisa dilihat balasan dari Fatih juga masuk, hai juga. Oke, mungkin kita akan mencoba siapa ya, Fatih. Kita akan mencoba ya, Hari lagi dah. Hari lagi ke misalkan ke Benny yang belum. Benny, ini kita copy aja. Hai bro, halo, send. Kita cek di Benny. Ya, email dari Hari masuk.
bro, kita balas misalkan reply hai bro juga. Kita ke hari, save ya, email dari Benny juga berhasil masuk. Nah, balasannya halo hai bro juga, tadi kan sesuai yang kita masukkan atau kita ketik. Coba misalnya satu kali lagi, misalkan dari yang belum Cinta, misalkan dari Cinta mengirim email ke siapa ya, Dharma, kemudian halo guys, kirim. Kita cek di Dharma apakah masuk. Nah, email dari Eca masuk ya, halo guys. Kemudian misalkan dari Cinta mau mengirim ke Andi, kompos Andi, halo tes. Kita cek di Andi ya, ini masuk ya, halo, subjeknya halo, isinya tes dari Cinta tadi. Mungkin satu kali lagi coba kita dari Benny untuk mengirim ke, misalkan mengirim ke Eca. Kita kirim ke Eca, kompos to Eca, subjeknya hai Eca tes 1 2 3. Kita cek di Eca ya, masuk ya, email dari Benny juga masuk, hai Eca, isi tes 1 2 3, tadi sesuai dengan yang kita kirim. Nah, mungkin untuk pengiriman email berhasil tanpa ada kesalahan, dimana setiap user bisa saling mengirim email satu sama lain, mulai dari Eca bisa ngirim ke Dharma dan sebaliknya, dari sisi satu sini ke sisi yang lain juga bisa, dari sisi yang sama juga bisa. Jadi untuk percobaan atau untuk UTS terkait setiap user mengirim email ke user lainnya itu bisa dan berhasil tanpa ada kesalahan. Oke, mungkin kita akan coba dulu akses webnya dulu. Tadi kita tambahkan, masukkan www.itera.ac.id. Oke, websitenya juga bisa diakses, Itera sini sesuai yang kita daftarkan tadi di web server. Dari sini juga coba dari sisi kiri, sini www.itera.ac.id. Go ya, masuk ya. Baik dari sisi kanan ataupun sisi kiri bisa juga mengakses web yang kita daftarkan tadi. Oke, baik, mungkin sekian terkait ujian tengah semester mata kuliah akses nirkabel, di mana percobaan untuk UTS ini berhasil. Setiap user bisa mengirim email ke user lainnya dan juga sebaliknya. Kemudian juga setiap perangkat juga bisa mengakses web yang kita daftarkan tadi, web itera.ac.id. Oke, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.